wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Ya, coba anak ibu bintang, coba dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini siapa anak ibu yang tidak hadir? Iya, Rahma. Kenapa Rahma, nak? Iya, sakit. Kita doakan ya, nak ya. Semoga kawan cepat sembuh supaya bisa bersekolah kembali ya, nak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih anak-anak ibu, boleh duduk kembali. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, apa masih ingat pembelajaran hari kemarin? Belajar apa kita? Iya, perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan Indonesia, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar, ya, tentang, ya, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, ya. Tema 3 yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 1. Yang kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengamati dan membaca teks melalui PowerPoint di layar tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, peserta didik mampu, ya, mampu memeriksa kata baku dengan benar, ya. Kemudian setelah membaca penjelasan melalui PowerPoint, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku dengan benar. Laporan tentang hasil pengamatan terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai dengan habitatnya. Peserta didik mampu membandingkan makna proklamasi kemerdekaan sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu menuliskan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar melalui tulisan dengan tepat, ya. Dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Memahami makna proklamasi kemerdekaan
tabel merumuskan laporan tentang hasil pengamatannya terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai dengan habitatnya, membandingkan makna proklamasi kemerdekaan sebelum dan sesudah bangsa Indonesia merdeka, menuliskan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan itu bisa dicontoh dari seorang pemuda, ya, di masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan mengamati gambar ini, siapa yang bisa, ya, menyampaikan informasi apa setelah anak-anak ibu mengamatinya, ya? Proklamasi kemerdekaan ini yang ditulis oleh Bung Karno, asli tulis tangan, ya, oleh Bung Karno, ya, diketik oleh Saidi Melik. Setelah diketik, yang asli ini dibuang di tong sampah. Kemudian oleh BM Dia ini diambil. Nah, untuk lebih jelasnya anak ibu, ya, coba anak-anak ibu baca, kemudian amati tulisannya. Nanti ini kamu diskusikan bersama teman kamu, apakah di dalam tulisan di teks bacaan tokoh proklamasi kemerdekaan, ya, BM Dia dan naskah asli proklamasi ini ada tulisan baku dan tidak baku. Kamu diskusikan bersama teman kamu. Nah, sekarang ibu tanya, apa itu kata baku? Ada yang tahu kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah dan pedoman kebahasaan yang telah ditetapkan. Kata baku digunakan untuk hal-hal yang bersifat resmi, seperti teks pidato dan surat resmi. Ya, pengertian kata tidak baku. Apa itu kata tidak baku? Ya, kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Jadi kebalikannya dari kata baku biasanya, ya. Contoh kata baku, coba lihat di sini. Nah, ini contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Ya, nasihat. Kata tidak baku. Ditulis, ya, nasihat kata bakunya. Nasihat. Yang tadinya di sini I. Ya, ada mengerti? Kemudian jadwal. Kata bakunya jadwal. Nah, sampai di sini ada paham? Nah, jadi nanti anak-anak ibu kamu periksa, ya, yang tadi teks BM yang tadi itu kamu periksa apakah di sana ada kata-kata baku atau tidak baku. Ada mengerti anak ibu? Iya. Dari anak-anak ibu membaca teks tadi yang ada di layar, kira-kira pelajaran apa yang dapat anak ibu ambil dari membaca teks ini? Manfaat hewan dan tumbuhan Iya. manusia sesuai habitatnya. Iya, Ica, ya. Manfaat Hewan dan tumbuhan hewan dan tumbuhan bagi bagi manusia sesuai dengan habitatnya. Ternyata banyak sekali manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Mari kita simak video yang akan ditayangkan, ya. Ini kita akan belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan dari tema 2, subtema 3, Mopel IPA kelas 6 SD. Selamat belajar. Salah satu contoh hewan yang berguna untuk lingkungan adalah keong sawah atau tutut. Hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah ini hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong ini memakan tumbuhan yang mengambang di atas air. Beberapa manfaat hewan untuk manusia dan lingkungan antara lain adalah: yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Contohnya, sapi dapat kita ambil daging dan juga susunya. Kambing dapat kita ambil dagingnya, dan ayam serta bebek dapat kita ambil daging dan telurnya. Tumbuhan sebagai pewarna alami. Banyak tanaman yang digunakan sebagai pewarna. Contohnya, sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, dan kunyit untuk warna kuning. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, tadi anak-anak ibu sudah menyaksikan, ya, video tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Nah, ya, nanti anak ibu boleh, ya, mengambil
mengamati hewan dan tumbuhan ya di sekitar sekolah kita ini. Kemudian nanti tugasnya anak ibu ya, setelah kamu mengamati, kamu diskusikan bersama teman kamu catat dalam bentuk ya, di dalam ada apa? Ada tabel ya, misalnya nama hewannya apa, kemudian habitatnya di mana, manfaat bagi manusia apa. Ibu akan membagi kamu menjadi 4 kelompok. Nah, di zaman penjajahan ya, yang bersekolah itu adalah orang-orang tertentu, yaitu kaum bangsawan yang bisa bersekolah. Yang rakyat jelata seperti kita ini tidak boleh sekolah. Nah, tapi setelah bangsa Indonesia merdeka, ya, semua rakyat Indonesia bebas mau bersekolah. Setelah mengamati gambar-gambar ini, anak ibu bisa menjawab pertanyaan ya yang ada nanti di LKPD. Sebelum mengerjakan LKPD, dibaca terlebih dahulu petunjuk yang ada di LKPD ya. Udah siap mengerjakan LKPD-nya saya? Nah, yang mau mempresentasikan hasil diskusinya, ayo kelompok mana dulu yang mau? Iya Ica, terima kasih Ica ya. Coba silakan anak ibu Ica mempresentasikan hasil diskusinya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan presentasi hasil diskusi kelompok saya. Ada beberapa kata baku pada teks BMD dan naskah arti proklamasi, seperti bangsa Indonesia. Seharusnya huruf B tidak kapital. Kemudian BMD seharusnya B.M.I, karena BM merupakan singkatan dari Burhanuddin Muhammadiyah. Selain itu, kata menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Kata melalui seharusnya menggunakan kata kepada. Selanjutnya dengan kata mengapa. Mengapa BMD menyimpan teks proklamasi tersebut? Karena ia menilai teks tersebut mempunyai sejarah yang tinggi. Soal selanjutnya, apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Dengan adanya kemerdekaan, para pedagang memperoleh kebebasan dan melakukan pekerjaan. Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Dengan adanya kemerdekaan, para pelajar memiliki kebebasan untuk menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan. Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Tuliskan 3 kegiatan yang dapat peserta didik lakukan agar peserta didik berhasil menjadi pelajar. Belajar, membanyak membaca, dan berdoa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya dari kelompok 1. Tadi anak-anak ibu semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi bersama temannya ya. Nah, semuanya bagus-bagus, tidak ada yang jelek. Artinya anak ibu sudah, tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Kita akan melaksanakan evaluasi. Ibu akan membagikan ya soalnya. Udah siap kalian semua ya? Iya, terima kasih kalau udah siap. Kita sudah melaksanakan evaluasi ya. Nah, sampai di sini kira-kira pembelajaran kita tadi ya apa saja? Coba kita simpulkan bersama ya. Apa saja pelajaran hari ini? Ya, tentang apa lagi? Kata baku. Kemudian tentang apa lagi? Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya.
kita akhiri dengan doa. Silakan, mana Ibu Bintang? Kalau kita berdoa